Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir bahwa Nabi sangat terpukul, bersedih ketika berhari, berminggu, berbulan, bertahun tidak ada yang mengikuti beliau, tidak ada yang beriman, kecuali sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Bayangkan 3 tahun, tiap hari, siang dan malam, 3 tahun, cuma dapat 11 kira-kira. Itu pun istrinya, sepupunya Ali bin Abi Thalib, teman dekatnya Abu Bakar, dan budak-budak. Karena memang para nabi, para rasul awal mula berdakwah, para pengikutnya kebanyakan adalah orang-orang miskin, para budak. Tidak ada nabi dan rasul begitu berdakwah tiba-tiba pengikutnya para raja, tiba-tiba pengikutnya orang-orang bangsawan. Tidak. Para nabi, para rasul ketika awal mula berdakwah, pengikutnya mayoritas orang-orang miskin, para budak. Bahkan waktu itu pernah kita bahas ketika pembesar-pembesar Quraisy minta waktu khusus, karena para pembesar Quraisy ini tidak mau dicampurkan dengan Bilal, Khabbab bin Arat, Ibnu Mas'ud, para budak itu, orang miskin itu. Maka para pembesar Quraisy minta waktu khusus, minta tempat khusus supaya didakwai oleh Nabi SAW. Awalnya Nabi mau mengiyakan. Pikir Nabi, kenapa hanya orang-orang miskin dan para budak yang dapat hidayah? Mudah-mudahan dengan cara ini, itu yang kaya, yang bangsawan juga dapat hidayah. Belum dilakukan, Nabi sudah ditegur. Nggak boleh. Ya, menyediakan waktu khusus, tempat khusus untuk berdakwah, khusus untuk para pejabat, para artis, orang-orang kaya. Tidak boleh. Nabi ditegur. Siapa yang negur? Siapa lagi kalau bukan Allah? Di surat Al-Kahfi, wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari orang-orang rendah, orang-orang miskin, para budak itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan diikuti orang-orang yang hatinya telah kami palingkan. Dakwah tidak butuh orang kaya, para pejabat. Orang kaya, para pejabat yang butuh dakwah. Dakwah nggak butuh mereka, mereka yang butuh dakwah. Maka kaum muslimin, para duat, jangan seperti para pendeta, para pastor. Para pendeta, para pastor 1000 tahun terakhir ini menjajakan dakwah.
dakwah itu dijajakan, seolah murah sekali, gitu ya. Siapa yang mau mendengar firman Tuhan, diketok dari rumah ke rumah. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan, Islam tidak seperti itu. Dakwah itu tinggi. Yang mau silahkan datang, nggak mau sudah. Jangan dipaksa, jangan suruh bayar, jangan di ini, di itu ya. Silahkan saja. Yang mau silahkan, nggak mau sudah. Fala'allaka bakhi'un nafsakaha, seolah-olah engkau akan ingin membinasakan dirimu, ingin ya, terlintas, atau seandainya ya, bukan Nabi nyari-nyari racun, Nabi nyari-nyari tambang mau bunuh diri, enggak ya, cuman beliau saking sedihnya, gimana sih orang saking sedihnya, saking stresnya, kan kita mungkin pernah mengalami ya, berharap mati saja, tapi nggak niat mau bunuh diri ya. Seandainya saya mati, mungkin ketabrak, mungkin kena kanker, mungkin dibunuh orang, saya pasrah, saya lebih senang, saking sedihnya ya. Adalah insya Allah pasti orang seperti itu ya. Mungkin ibu belum pernah ngalamin, ada orang seperti itu, saking sedihnya, saking stresnya, dia mengatakan, ini kalau ada orang yang bunuh saya, pasrah saya. Nah, saking sedihnya, kira-kira seperti itu, saking sedih. Dari sini kita tahu bahwa Nabi itu manusia, bukan malaikat. Malaikat kan nggak punya perasaan ya. Nabi masih punya perasaan. Jadi ada sedih, ada senang, ada syahwat, ada birahi, ada lapar, ada haus, ada emosi. Malaikat kan tidak. Ya. Ya, kita lanjut. Awal fityatu ilal kahfi faqalu, ketika mereka masuk ke dalam gua. Jadi ceritanya panjang ini. Diawali dari acara penyembahan berhala, acara tahunan. Acara tahunan penyembahan berhala. Semuanya ikut situ. Termasuk 7 pemuda ini. Mungkin belasan atau 20-an ya. Wa kharaja haula'ul fityatu ma'a abaihim wa qaumihim. Mereka 7 pemuda ini ya mau nggak mau ikut ayahnya, ikut keluarganya dalam acara penyembahan berhala itu. Kita kan suka ada acara seperti itu ya, orang-orang musyrik. Wa nadaru ila ma yasna'u qaumuhum bi'aini basiratihim. Mereka dengan mata kepalanya menyaksikan kaumnya, ayahnya, ibunya, keluarganya menyembah berhala itu. Arafu anna hadha alladhi yasna'uhu qaumuhum min as-sujudi li asnamihim wa dhabhi laha la yanbaghi. Mereka sadar, mereka paham, mereka tahu ini enggak patut sujud di hadapan berhala, menyembelih di hadapan berhala. Tapi 7 orang ini tidak
Tujuh pemuda ini tidak saling mengenal, nggak saling mengenal, sendiri-sendiri. Nanti akan dibahas oleh beliau, kok bisa tujuh pemuda ini beriman sementara kaumnya yang ratusan ribu, mungkin jutaan, musyrik semua, nggak ada yang beriman. Dari mana mereka beriman? Akan dibahas oleh beliau. Inna lillah, mestinya Allah yang pantas disujudi, menyembelih itu karena Allah. Seperti sebentar lagi kita menyembelih hewan kita tanggal 10 Dzulhijjah, itu kan karena Allah, ya kan? Menyembelih hadyu saat di tanah suci atau dam itu karena Allah. Ini karena berhala. Mereka sadar ini nggak patut, nggak pantas. Faja'ala kullu wahidin minhum yataqallasu min qaumihi. Ada satu pemuda yang mindik-mindik, tahu mindik-mindik, pelan-pelan geser gitu, mundur gitu. Nah, anak muda ini mungkin belasan tahun, mungkin 20 tahun, 21 tahun, mundur lalu duduk di bawah pohon. Ya, nggak mau mengikuti terus, geser pelan, kan ribuan manusia di situ. Satu dua orang bergeser mundur, ya nggak ada yang memperhatikan. Wa yanhazu minhum yatabarrazu anhum nahiyah. Mojok fajalasa tahta dhilli syajaratin. Lalu dia duduk di bawah naungan pohon besar. Entah pohon apa ini, ya, satu. Karena nggak mau ikut, nunduk, merenung mungkin, ya, nggak main HP tentunya, ya. Nah, kalau kita kan sendirian main handphone, ya, itu duduk merenung. Kenapa? Sesuatu yang terlihat tidak bisa berbuat apa-apa, sujud, disembah. Maka tauhid itu sesuai dengan fitrah. Coba fitrah manusia yang tidak terkena syubhat, itu kan cuman kubur, cuman batu nisan, cuman pohon cuman ngasih apa sih? Ya paling adem, paling sejuk, teduh, sekedar itu disembah. Apalagi batu ngasih apa sih? Bisa apa sih? Disembah. Ini bodoh sekali. Yang pintar, yang cerdas orang-orang bertauhid. Menyembah siapa? Menyembah zat yang menciptakan jagat raya alam semesta, yang seluruh apa yang ada di diri kita itu dari dia. Yang seperti itu yang pantas disembah. Cerdas orang-orang bertauhid, sesuai dengan fitrah. Sendirian dia di bawah pohon itu. Faja'al akhar fajalasa anhu, fajalasa indahu. Datang lagi satu orang lagi, anak muda juga. Kenal apa tidak tadi? Kenal apa tidak? Nggak kenal, tapi pikirannya sama-sama sesuai dengan fitrahnya. Ngapain batu disembah? Ngapain sujud begitu? Ya. Maka duduk di sebelahnya. Dia belum saling ngobrol. Dia waja'al akhar fajalasa ilaihima. Datang lagi orang ketiga, anak muda, duduk di samping mereka berdua, jadilah bertiga.
Wa ja'al akharu fajalasa ilaihim, datang lagi orang keempat. Wa ja'al akhar, wa ja'al akhar, wa ja'al akhar, datang lagi, sampai 7 kira-kira jumlahnya. Wala ya'rifu wahidun minhum akhar, satu sama lain tidak ada yang saling mengenal. Kan ribuan jumlah warga penduduk di situ, nggak mungkin kenal semua, ya kan? Jadi rupanya mereka bukan satu pengajian, ada gurunya, enggak. Maka nanti akan dibahas mereka dapat ilmu tauhid itu dari mana. Karena memang tidak saling mengenal. Wa innama jama'ahum hunaka alladhi jama'a qulubahum 'alal iman. Rupanya ada yang mengumpulkan mereka di situ. Sama dengan kumpulnya hati mereka. Hati mereka berkumpul. Akhirnya zahir mereka pun dikumpulkan oleh Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-arwahu junudun mujannadah. Roh itu seperti jundun, satu pasukan. Roh itu seperti itu. Fama ka'arafa minha iktalafa. Kalau sama, itu akan saling mencintai. Nggak usah iman dulu lah. Ketemu orang di warung, ngobrol, ternyata sama-sama pecinta motor unik misalnya. Pasti ada rasa suka, ada rasa senang, ada rasa senasib, ada rasa saling menghargai, nanya-nanya begini begitu. Itu sekedar motor antik, ya. Apalagi ini satu iman, sementara yang lain mayoritas musyrik. Maka saling mencintai, insya Allah, ya. Mungkin ibu pernah ngalamin, ya, ketemu orang, kenalan, ngaji di mana, sama-sama sunnah, sama-sama salaf, insya Allah nggak usah disuruh, saling mencintai, ya. Ngaji di mana? Oh, di Ustaz Yazid dulu. Oh, sama, ya. Dan seterusnya. Ini insya Allah, walau baru pertama kali ketemu, ada rasa suka, ada rasa cinta. Ini sama-sama iman. Wa ma tanakara minha ikhtalafa. Sebaliknya, kalau tidak saling mengenal, tidak sama, ya udah. Ibu ketemu pendeta, ketemu pastor, ketemu biksu, ya paling dari mana mau kemana. Nggak akan lama-lama kita ngobrol, nggak asik. Disinilah janji Allah. Kalau ibu punya teman akrab, ketemu di pengajian, ketemu dalam rangka mengadakan pengajian dakwah, ketemu dalam rangka nolong orang dan seterusnya, ibu boleh berharap apa? akan mendapat naungan nanti di akhir, ya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, ya. Beda kalau yang tadi saling mencintai karena hobinya sama, saling mencintai karena satu suku, saling mencintai karena satu darah. Nggak ada janji, walaupun boleh-boleh saja kan, tapi nggak ada janji naungan. Kalau ibu punya teman, punya sahabat, saling mencintai kok karena Allah, karena pengajian, karena manhaj, karena satu akidah,
akan dijanjikan naungan. Kemudian beliau membawakan pepatah Arab, ya. Al-jinsiyatu illatuddah. Satu jenis, satu nasib itu bisa menjadikan saling mencintai. Hatta qala ahaduhum, ketika mereka bertuju, dia nggak saling ngomong, tapi mereka sama-sama tidak mau mengikuti acara penyembahan berhala itu. Maka qala ahaduhum, salah satu dari mereka mengatakan, tak memberanikan diri, ya, mungkin pada diem-dieman, salah satu memberanikan diri. Ta'lamuna wallahi ya qawm annahu ma akhrajakum min qawmikum wa afradikum anhum illa syai'. Tidak mungkin kalian menghindar dari mereka kalau bukan karena sesuatu. Nggak mungkin kita semua ngumpul di sini kalau nggak ada alasan. Kira-kira begitu. Insya Allah kita berada di sini tidak ikut-ikutan mereka, pasti ada alasannya. Falyadhar kullu wahidun minkum ma bi amrihi. Coba masing-masing tunjukkan alasan kenapa tidak mau ikut mereka. Ini salah satu dari mereka memberanikan diri. Faqala akhar, orang pertama mengatakan, amma ana fa inni wallahi ra'aitu ma qawmi alaih annahu batil. Adapun aku, wallahi demi Allah, aku yakin betul bahwa apa yang sedang dilakukan oleh kaum kita ini batil, sesat, salah. Mosok sujud kepada pohon, kepada batu. Wa innamal ladzi yastahiqqu an yu'bada wahdahu wa la yusyraku bihi syai' huwa Allah. Padahal yang berhak disembah satu-satunya, tidak boleh disekutukan dengan apapun. Yang berhak hanya Allah, alladzi khalaqa kulla syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya, menciptakan langit, bumi, dan seterusnya. Faqala al-akhar, mendengar ini, orang kedua mengatakan, wa ana wallahi waqa'ani kadzalik. Wallahi demi Allah, aku dalam hatiku seperti itu. Aku yakin seperti yang engkau yakini, bahwa kaum kita ini berada dalam kesesatan. Wa qala al-akhar kadzalik. Lalu orang ketiga mengatakan hal yang sama. Orang yang keempat, kelima, keenam, ketujuh sama. Terbuka di situ, saling membuka isi hati mereka masing-masing bahwa mereka tidak setuju dengan upacara itu, dan itu syirik, itu batil, itu sesat. Hatta tawafaqu kulluhum ala kalimatin wahidatin, hingga akhirnya mereka berada dalam satu kalimat yang sama, yaitu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Fasaru yadan wahidatan, jadilah mereka seolah satu tangan. Wa ikhwanun sanaf, dan satu saudara. Karena yang lain ribuan, ini cuma 7 orang kira-kira, tentu saling mencintai. Dulu
tahun 80-an di Jabodetabek ini, kalau ada pengajian salaf itu hampir kenal semua, saking sedikitnya, dan saling mencintainya luar biasa, melebihi dari keluarga, ya kan? Senasib ya, karena sedikit. Wah, sekarang sudah ribuan, mungkin jutaan, alhamdulillah tentunya. Tapi ya udah nggak saling kenal lagi, orang udah banyak ya. Bahkan kadang ustadz dengan sesama ustadz salaf nggak kenal, ada. Dulu mana ada tahun 80-an nggak kenal itu ya. Kalau ustadz ya, ustadz paling ustadz Hakim, ustadz Yazid ya. Sekarang walillahil hamd puluhan, mungkin ratusan ya. Fattaqadu lahum ma'badan, lalu mereka sepakat untuk membangun tempat, cuman tidak dikatakan masjid ya, ma'badan, tempat untuk beribadah ya, apalagi kalau bukan masjid ya. Ya'budunallaha fih, untuk dijadikan tempat menyembah Allah. Karena di zaman Nabi Adam sudah ada sholat belum? Di zaman Nabi Nuh sudah ada sholat belum? Di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah ada sholat belum? Sudah. Sholat itu ibadah yang kuno sekali, lama sekali. Jauh sebelum Rasulullah lahir sudah ada sholat, sudah ada puasa, sudah ada tawaf, sudah ada sa'i, kurban sudah ada, sudah lah. Wudu ada, ada. Qomat ada, qomat. Tayamum, tayamum yang nggak ada. Untuk tayamum nggak ada. Mungkin pernah kita bahas di majelis ini, tayamum muncul gara-gara kalung siapa? Iya, kalung Aisyah. Kalung Aisyah kenapa? Hilang. Gara-gara kalung Aisyah hilang, akhirnya ada tayamum. Turun awal-awal surat Al-Maidah itu. Fatayammamu sa'idan thayyiban, asbabun nuzulnya karena kalung Aisyah hilang. Berarti sebelum kalung Aisyah hilang tadi belum ada tayamum. Di zaman Nabi Isa, di zaman Nabi Ismail, di zaman Nabi Ibrahim belum ada tayamum. Ya paling itu. Adapun sholat, saum, zakat, haji ada semua. Mereka bersepakat membuat satu bangunan masjid untuk tempat menyembah Allah. Fa'arafa bihim qaumuhum, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya ketahuan. Kaumnya tahu, aneh ini, nggak ikut-ikutan kita, ketahuan. Fawasau bi amrihim ila mulkihim, akhirnya dilaporkan ke penguasa aparat. Fastahdharahum baina yadayhi, lalu dihadirkan, dipanggil. Biasalah ya, ketika menganut kepercayaan yang beda, ya disidang. Hewan-hewan kita beberapa yang ada di daerah itu disidang oleh Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, gara-gara nggak mau ikut tahlilan, nggak ikut muludan, ya?
nggak mau ikut manakiban. Aneh, Islam apaan ini di sidang? Nah, kira-kira begitu. Fasalahum an amrihim wa ma hum alaih. Mulailah ditanya-tanya. Dari mana, kenapa begitu, yang ngajarin siapa? Fa'ajabuhu bil haq, dan dijawab satu persatu dengan jawaban yang hak. Karena 7 pemuda ini belajar, berilmu, ilmu tauhid, ilmu yang benar. Wa da'awhu ila Allah, dan anak-anak muda ini mengajak orang-orang tua untuk menyembah Allah satu-satunya. Ya, walihada akhbar ta'ala anhum biqaulihi. Ini yang dimaksud firman Allah tadi, ya, warabatna ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka. Kalau Allah nggak kuatkan, nggak bisa. Anak muda di sidang, dikelilingi orang-orang tua, tokoh, orang tua tentu lebih pintar ngomongnya, lebih banyak pengalamannya. Itu. Kalau Allah tidak kuatkan, bisa-bisa terkena syubhat anak-anak muda ini. Maka dikatakan di sini, warabatna ala qulubihim, kami kuatkan hati anak-anak muda itu. Idqamu, ketika mereka berdiri di sidang, faqalu, mereka anak-anak muda ini mengatakan, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah pemilik langit dan bumi. Ya memang seperti itu kan. Masuk langit dan bumi yang memiliki bukan Tuhan, yang memiliki Tuhan. Artinya kalimat yang sulit untuk dibantah. Masuk pemilik langit dan bumi kuburan ini, masuk pemilik langit dan bumi patung ini, kan bodoh. Itu yang dimaksud tauhid itu sesuai dengan fitrah. Syirik itu keluar dari fitrah. Apa sebenarnya patung? Ya kecuali sekedar keindahan, itu pun tidak boleh. Tidak boleh buah. Patung sekedar keindahan boleh, tapi tidak boleh dua. Apa? Apa? Tidak boleh dua. Apa dan apa? Manusia dan hewan, manusia dan binatang. Cuma itu doang. Silahkan bikin patung banyak sekali. Patung mobil, patung motor, patung pesawat, patung pohon, patung ini banyak sekali kan? Ada gunung, ada batu, ada macam-macam. Yang nggak boleh cuma dua, manusia dan hewan. Kalau ada patung manusia, nggak perlu dirobohkan, cukup apa tadi ya, buang kepalanya biar mirip-mirip pohon. Patung manusia kalau nggak ada kepalanya kan mirip-mirip pohon. Aduh gitu. Dari sini keluar hukum bahwa yang haram adalah kepala, wajah. Jadi patung tangan manusia kira-kira boleh nggak? Insya Allah boleh. Patung kaki manusia boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh kepala. Lan nad'uwa min dunihi ilahan, karena pemilik seluruh langit dan bumi adalah Allah, maka kami tidak akan menyembah selain Dia. Kami tidak akan menjadikan selain Dia sebagai sembahan. Ini kan enak banget, mudah banget, sederhana. Dan beginilah tauhid itu sederhana sekali. Akidah manhaj dalam Islam sederhana sekali.
Coba ibu bandingkan dengan keyakinan Nasoro, Trinitas. Kalau nggak puyeng, kalau nggak bingung. Ya. Kemudian Buddha, kemudian Hindu, kemudian ada dewa, ada sulit. Ya. Adapun akidah dalam Islam mudah sekali, gampang, sederhana. Walaqad qulna idzan syatata. Jika kami menyeru selain Allah, pasti kami berada dalam kebatilan. Haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi alihatan. Mereka, kaum kita, telah menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Laula ya'tuna alaihim bisultanin mubin, bisultanin bayyin, sementara tidak ada hujjah. Mana coba hujjahnya? Kalau patung itu patut disembah, gunung itu, batu itu patut disembah, mana coba? Hujjahnya mana? Udah pakai akal dulu dah. Nggak usah pakai ayat dulu, nggak usah pakai hadis, pakai akal. Ya. Oleh karena itu sekali-sekali kalau ada patung disembah, kita jungkirin, gitu kan? Kualat nggak kira-kira kita? Nah, dari situ mestinya mereka melek, sadar, ya, dijungkirin aja, diem aja. Kira-kira bisa diri lagi nggak? Enggak. Bahkan seandainya hidungnya si patung itu dihinggapi lalat, bisa ngusir nggak? Bisa ngusir? Nggak bisa. Nggak usah kayak gitu disembah. Bodoh, sebodoh-bodohnya keris, jimat, disanjung-sanjung, takut, ini bodoh, sebodoh-bodoh. Ya. Termasuk nggak berani pakai baju hijau di pantai selatan, bodoh nggak? Bodoh. Takut angka 13, angka 4, bodoh nggak? Bodoh sekali. Orang musyrik itu memang bodoh, walaupun di antara mereka banyak yang S2, S3, umlaut, bodoh. Kalau masih takut dengan angka 13, takut keris. Maka waktu itu pernah kita bahas, untuk membuktikan betapa kita telah bertauhid, kalau orang muja-muja keris, tiba-tiba keris itu ada di tangan ibu. Ibu apain, Bu? Ibu apain? Iya, ludahin, injak-injak, encingin, ya. Kalau ibu nggak berani, berarti ya harus belajar tauhid lagi. Kalau sudah belajar tauhid dan yakin betul, nggak bakalan takut, pasti berani. Ya, mau keris, mau jimat, mau apapun. Masa kita nggak yakin sih kekuatan itu hanya milik Allah? Kan kita belajar dan yakin sama ini. Yang bikin kita bahagia, yang bikin kita sengsara, yang bikin kita kaya, yang bikin kita miskin, yang bikin kita sukses, yang bikin kita bangkrut, siapa? Siapa lagi kalau bukan Allah? Satu-satu. Nggak ada hubungannya dengan keris, jimat, angka 13, angka 4, nggak ada. Angka 9 dicari-cari, angka 13 ditakuti. Maka sunnah bagi kita, kalau ibu nyari ruko, nyari toko, cari yang angka yang 4 atau 13, ya, sunnah. Mana dalil? Kalau itu sunnah, mana dalil? Masih ingat? Rasulullah SAW. Rasulullah sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal. Kenapa? Karena kafir Quraisy meyakini
bahwa nikah di bulan Syawal mendatangkan sial. Maka sengaja oleh Nabi ditabrak. Maka sunnah ketika ada keyakinan salah, syirik, tahayul, bid'ah, kita lawan, kita tabrak. Maka kalau di kita sunnah menikahkan anak hajatan di bulan ya kalau Syawal waktu itu ya, karena memang keyakinan seperti itu. Kalau di kita di bulan apa kira-kira? Iya, bulan Suro. Bulan Suro. Bulan Suro kan bulan keramat itu. Satu Suro. Malam satu Suro semua kliwon. Wah, itu serem itu. Kata mereka, enggak ada hari serem, hari semua hari baik. Ya. Itu sunnah bulan Muharram ya. Karena keyakinan mereka seperti itu. Termasuk pakai baju hijau ke pantai selatan, sunnah nggak kira-kira? Iya, karena kan disuruh nabrak, gitu ya. Dan tentu yang sudah belajar tauhid nggak akan takut. Yang masih takut, ya harus belajar lagi terus, belajar diulang-ulang. Karena tauhid itu luar biasa kan, karena betul-betul kekuatan di hati. Sholat ya gampang lah ya, tinggal ngikuti. Mu'alaf juga bisa, baru masuk Islam sehari dua hari ngikutin gerakan sholat bisa lah. Tapi kalau keyakinan menghujam tauhid di dada, butuh waktu. Butuh waktu untuk menghilangkan keyakinan lama itu, butuh waktu. Ya nggak usah jauh-jauh. Ibu pernah kangen nggak sama sholawat bid'ah? Lagunya enak gitu. Sholawatnya bid'ah. Ibu dengar dari kecil, SD, SMP, SMA, dengar sebelum subuh, ya enak, padahal bid'ah. Kangen nggak? Kadang-kadang muncul kangen itu. Apalagi baru-baru ngaji ya. Nah itu dia. Padahal bid'ah, batil. Tarhim misalnya, kan? Salawat Nariyah misalnya, Tibil Qulub, salawat Al-Fatih, semua salawat kan bid'ah, kecuali semua salawat hari ini itu bid'ah, kecuali salawat Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai innaka hamidum majid. Itu satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasalah, namanya hidayah ya. Kemudian mereka orang tua kaya nggak terima. Walaupun hujah anak-anak muda ini luar biasa nggak terima. Nah, karena tidak mungkin untuk menghadapi mereka, maka 7 anak muda ini bersepakat untuk menyingkir, menjauhi mereka sebelum kejadian, dipukul, disiksa, ditendang, dipenjara, sebelum kejadian, maka menyingkir. Nah, ketika mereka menyingkir itu, entah sudah berapa jam, apa sudah sehari, sepertinya belum sehari ya, artinya mereka hari pertama itu lelah, jalan menjauhi kerajaan, menjauhi kota, ada gua, maka istirahatlah di situ. Karena capek, lelah, penat, ketiduran, tidur, bangun-bangun ya sudah 300 tahun lebih. Sinina adada. Lalu beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yushiku ayyakuna khaira mali ahadikum ghanaman. Nanti akan tiba satu masa
bahwa sebaik-baik harta seorang muslim adalah ghanam. Apa ghanam? Ghanamun, kambing. Entah zaman ini sudah kejadian atau belum, sepertinya belum ya. Yadba'u biha sya'fal jibali wa mawasi al-kitab. Kambing itu dibawa ke pegunungan, ke hutan, ke pelosok, di cucuran air awal ya, mungkin mata air gitu. Menyepi sendiri, mungkin berdua, mungkin bertiga. Kenapa? Ngapain? Yafirru bidinihi minal fitnah. Dia lari membawa agama itu, ketaatan itu, keyakinan itu, menghindarkan diri dari fitnah. Sebab kalau masih ada di kota itu, masih ada bersama kaumnya itu, ya besar kemungkinan akan berbuat syirik, besar kemungkinan akan berbuat bid'ah, besar kemungkinan akan berbuat maksiat. Maka dia menyepi sendiri ya. Mudah-mudahan hari ini belum sampai. Kita masih punya teman yang satu manhaj, satu akidah, walaupun bid'ah luar biasa di kiri kanan kita, tapi setidaknya kita masih punya teman. Nanti satu masa mungkin di negeri kita dan di negeri lain, tahun berapa akan kejadian. Jadi kalau kita masih di Jakarta terus nih, besar kemungkinan kita akan ikut berbuat syirik atau bid'ah atau maksiat. Kepaksa kita ke Lewiliang misalnya ya, contohnya ya. Terpaksa kita ke ujung Gunung Pangrango misalnya agar kita tidak ikut-ikutan berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat maksiat. Karena hati itu kan lemah, kita ini kan lemah. Sementara subhat itu kuat. Kalau nggak kuat bukan subhat namanya, syahwat. Sementara hati kita itu lemah. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan hati kita yang lemah itu, jangan pernah dengar, jangan pernah lihat subhat. Kalau ada subhat, cepet-cepet tutup kuping, tutup mata. Jangan malah penasaran. Dia mau ngomong apa nih? Dengerin ya. Kita udah tahu dia ini tokoh sesat. Mau ngomong apa nih? Mau ngomong, dengerin ya, 10 menit, 15 menit, kena. Bisa kena ya. Maka kalau udah tahu ini tokoh sesat, ini Mu'tazilah, ini Khawarij, ini Jahmiyah, udah skip. Udah ganti. Ustadz yang sunnah banyak. Kan itu di saku kita, di kamar kita, di handphone kita kan penuh dengan subhat. Yang di Facebook, yang di IG, yang di ini, yang di itu. Mudah sekali. Jangan gegabah. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Ini satu lagi, beliau membawakan mungkin karena sama-sama gua ya, Al-Kahfi ya. Beliau membawakan riwayat gua yang ibu pernah dengar. Gua itu selain Al-Kahfi ada gua apa? Ya, gua Hira. Ada lagi gua apa? Gua Selarong. Nah itu beda lagi itu. Enggak ada hubungannya sama gua Sur. Nggak dengar? Gua Sur. Sur. Nah, di dalam gua Sur ini pernah ada seorang nabi termulia dan manusia termulia yang bukan nabi. Berdua doang. Siapa dan siapa? Rasulullah dan Abu Bakar.
Ngapain beliau berdua masuk gua itu? Kurang kerjaan? Iya, sembunyi. Sembunyi ini luar biasa ya. Ini pelajaran yang luar biasa. Nabi terbaik bersama manusia terbaik, tentu dua-duanya dicintai oleh Allah, tapi tidak mentang-mentang. Ya. Mereka berdua tidak ngapain sembunyi. Allah bersamaku, ayo royok saya, nggak bakalan mempan lawan Allah. Tetap berusaha sembunyi. Orang musuhnya hampir 100 anak muda, semuanya pakai senjata, beliau cuma berdua dengan Abu Bakar. Ya, logika akal dipakai. Logika akal dipakai. Ya, kecuali ada wahyu yang memerintahkan Rasul dan para sahabat, Rasul dan Abu Bakar untuk melawan 100 kaum, udah lawan, pasti menang. Tentu kan nggak ada wahyu seperti itu. Maka sembunyi. Ya. Jadi kan 100 anak muda ini, kafir Quraisy ini kan tahu bahwa kaum muslimin termasuk Rasul dan Abu Bakar itu menuju Madinah, hijrah. Nah, Rasul cerdas. Kalau menuju Madinah nggak mungkin lewat Gua Sur itu, nggak mungkin. Bukan jalannya. Maka bersembunyilah di situ. Ya, beberapa hari. Kisah yang beliau bawakan adalah ketakutan Abu Bakar. Karena 100 anak muda itu sudah berada di pintu gua itu. Dan kaki mereka terlihat oleh Rasul dan Abu Bakar. Sampai Abu Bakar berbisik, "Ya Rasul, seandainya mereka merunduk dikit saja, kita terlihat, habis kita." Ya, habis ya. Ibu tahu jawab Nabi? Walaupun beliau sembunyi, pakai logika akal, tetap beliau punya keyakinan. Ya. Apa jawab Nabi? Mendengar Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka menunduk sedikit saja ya Rasul, habis kita. Pasti kita kelihatan. Apa kata Nabi? Ma dhannuka ya Abu Bakr, bagaimana tanggapanmu, prasangkamu wahai Abu Bakar, bi isnaini Allahu salisuhuma, terhadap dua orang dan ternyata yang ketiga adalah Allah. Jadi ternyata kita ini bukan berdua wahai Abu Bakar, tapi bertiga. Kita ini bertiga. Siapa satunya lagi? Allah. Masa sih? Seandainya mereka, ya tentu mudah bagi Allah untuk membuat anak-anak muda ini nggak merunduk. Dan itu dilakukan oleh Allah, dan betul mereka tidak merunduk. Begitu melihat di pintu gua ada apa? Ada sarang laba-laba? Ya nggak mungkin. Kalau ada orang di dalam pasti rusak ini sarang laba-laba. Kan sarang laba-laba bukan umur berhari-hari, berbulan-bulan ya. Ya pasti rusak. Ini masih bagus. Semuanya tentu kehendak Allah. Iya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.